terkenal karena inovasinya dalam teknologi chip otak yang bisa menghubungkan manusia langsung dengan perangkat digital, mempercepat proses berpikir, bahkan memungkinkan seseorang untuk belajar bahasa asing hanya dalam hitungan menit. Namun proyek terbaru kami yang disebut HeartSync melangkah lebih jauh. Ini bukan sekadar tentang mempercepat pemrosesan data di otak, tapi tentang mengontrol perasaan manusia. Ya, chip ini dirancang untuk menstabilkan emosi, mengurangi kecemasan, dan bahkan membantu seseorang merasa lebih bahagia. Pada awalnya, ini terdengar seperti terobosan revolusioner yang akan mengubah dunia. Aku adalah salah satu pengembang utama di proyek ini. Tugasku adalah memastikan algoritma chip bekerja sempurna, menyesuaikan sinyal otak dengan kondisi emosi penggunanya. Namun di balik semua kesibukan dan prestasi profesional, aku adalah seseorang yang masih mencari makna cinta sejati, sesuatu yang tak pernah bisa kupahami sepenuhnya, meski telah menciptakan teknologi yang bisa mengendalikannya. Hingga suatu hari, aku bertemu dengan Maya. Ia adalah seorang seniman, penuh ekspresi dan perasaan, sangat kontras dengan duniaku yang penuh logika dan data. Pertemuan kami terjadi secara kebetulan di sebuah pameran seni digital yang disponsori oleh Neuratek. Wajahnya yang cerah dan caranya berbicara tentang seni membuatku merasa hidup. Ia mengajarkanku tentang keindahan dalam ketidakpastian, sesuatu yang selama ini aku anggap sebagai kelemahan manusia. Kami mulai sering bertemu setelah itu. Di antara cangkir kopi dan obrolan tentang makna kehidupan, aku mulai merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Mungkin ini yang disebut cinta. Perasaan yang tak bisa dihitung dengan algoritma atau diukur dengan data. Namun saat hubungan kami semakin dekat, aku tak bisa mengabaikan fakta bahwa aku adalah pencipta teknologi yang bisa mengontrol hati manusia. Bagaimana jika perasaanku ini hanyalah ilusi? Bagaimana jika chip yang aku ciptakan kelak akan mengubah cara seseorang mencintaiku? Aku mulai mempertanyakan apakah cinta yang lahir dari teknologi ini benar-benar tulus atau hanya simulasi perasaan yang diprogram untuk membuat manusia merasa lebih baik. Maya mungkin bisa menjadi jawabannya, tapi apakah aku berani mengambil risiko untuk mengetahuinya? Tanpa sadar, aku telah melangkah ke dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di mana teknologi dan emosi berbaur tanpa batas. Dan mungkin cinta sejati adalah hal terakhir yang bisa diukur oleh chip canggih sekalipun. Hubunganku dengan Maya semakin erat dari hari ke hari. Ia adalah seseorang yang membuatku merasakan arti kebebasan, jauh dari dunia logika dan kode yang biasanya mengelilingiku. Namun semakin dalam perasaanku tumbuh, semakin kuat pula rasa takut yang menghantuiku. Hingga suatu pagi saat aku tiba di kantor, suasana terasa berbeda. Semua orang sibuk, wajah mereka serius menatap layar monitor masing-masing. Di tengah keramaian itu Daniel, rekan kerjaku, menghampiriku dengan ekspresi tegang. "Arya, kita punya masalah besar," katanya sambil menatapku tajam. "Ada bug di HeartSync. Beberapa pengguna melaporkan bahwa mereka merasakan perasaan yang bukan milik mereka." Jantungku berdegup kencang. Ini bukan hanya sekadar kesalahan teknis. Jika benar ada bug, itu berarti chip yang kami kembangkan bisa memengaruhi perasaan seseorang di luar kendali mereka. Ini bisa menghancurkan kepercayaan publik pada proyek kami, bahkan mungkin akan mengakhiri karirku. Aku segera menuju ruang server, di mana data dari chip HeartSync dianalisis secara real-time. Tampilan grafik di layar menunjukkan aktivitas otak yang tidak biasa. Beberapa pengguna mengalami lonjakan emosi tanpa sebab yang jelas. Rasa takut, marah, bahkan cinta datang tanpa alasan yang bisa dijelaskan oleh logika algoritma kami. Aku berusaha tenang. Mungkin ini hanya masalah kalibrasi, gumamku, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Namun ketika aku melihat lebih dalam, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Salah satu pengguna yang terpengaruh adalah Maya. Tanganku bergetar saat membuka file datanya. Aktivitas emosional Maya menunjukkan pola yang aneh, seperti ada sinyal asing yang memengaruhi perasaannya. Ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupnya, dan mungkin juga perasaanku padanya. "Arya, kita harus segera menghentikan ini," Daniel mendesak, suaranya penuh ketakutan. "Jika ini bocor ke publik, kita selesai." Namun, yang ada di pikiranku saat itu hanyalah Maya.
Apakah perasaannya padaku selama ini benar-benar tulus atau hanya hasil dari teknologi yang membantu ciptakan? Aku harus menemukan jawabannya. Aku harus tahu apakah cinta ini nyata atau hanya bayangan digital dari sebuah algoritma yang tak terkendali. Setelah menemukan data maya yang mencurigakan, aku tahu ini bukan hanya tentang bug teknis biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya terjadi. Rasa cemas dan takut mulai menguasai pikiranku. Aku harus melindungi Maya, tapi bagaimana caranya jika aku sendiri tak tahu apa yang sebenarnya terjadi? Aku menghabiskan malam-malam tanpa tidur, menelusuri ribuan baris kode dan data yang mengalir tanpa henti dari server parsing. Aku menemukan pola aneh dalam algoritma yang seharusnya hanya menstabilkan emosi. Ada sinyal-sinyal asing yang sepertinya terhubung dengan pengguna tertentu, termasuk Maya. Pikiranku kacau. Jika ini bukan sekadar bug, maka ada kemungkinan bahwa seseorang atau sesuatu sedang mencoba mengendalikan perasaan manusia dengan chip ini. Tapi siapa yang bisa memiliki motivasi seperti itu? Dan yang lebih penting, bagaimana mereka bisa membobol sistem keamanan yang selama ini kuanggap sempurna? Suatu malam ketika aku sedang tenggelam dalam kode-kode yang rumit, ponselku bergetar. Nama Maya muncul di layar. Hatiku berdegup kencang. Aku mengambil napas dalam sebelum mengangkat panggilan itu. Arya, suaranya terdengar bergetar, seolah berada di ambang tangis. Aku merasa aneh akhir-akhir ini. Kadang aku merasa sangat bahagia tanpa alasan. Lalu tiba-tiba aku terpuruk dalam kesedihan yang dalam. Ini bukan diriku. Apa yang terjadi padaku? Aku terdiam, kata-kataku tersangkut di tenggorokan. Aku ingin memberitahunya kebenaran, tapi bagaimana caranya menjelaskan bahwa perasaannya mungkin sedang dimanipulasi oleh teknologi yang aku ciptakan sendiri. Maya, mungkin kamu hanya lelah, jawabku, mencoba terdengar tenang meski hatiku bergemuruh. Atau mungkin stres karena pekerjaanmu sebagai seniman? Kadang kreativitas bisa membawa kita ke emosi yang tak terduga. Tapi ini berbeda, Arya. Potongnya, suaranya semakin lirih. Ini seperti ada sesuatu yang mengendalikan perasaanku. Dan entah kenapa aku merasa ini ada hubungannya denganmu. Kata-katanya menusuk hatiku. Aku tahu Maya adalah orang yang sangat peka terhadap perasaannya sendiri. Jika dia mulai merasakan ada yang salah, maka mungkin aku sudah terlambat untuk memperbaiki ini. Setelah panggilan itu berakhir, aku menatap layar laptopku yang dipenuhi angka-angka dan grafik yang berputar-putar seperti labirin tak berujung. Aku harus menemukan jawaban. Aku harus memastikan bahwa perasaanku pada Maya bukanlah hasil dari algoritma, tapi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kode yang kubuat. Dan untuk itu, aku harus menggali lebih dalam, meski itu berarti menghadapi rahasia tergelap dari teknologi yang kuciptakan sendiri. Maya dan contoh itu kami harus menggali lebih dalam, meski itu berarti menghadapi rahasia tergelap dari teknologi yang kuciptakan sendiri. Malam itu aku memutuskan untuk menyusup ke server utama Neuralink. Aku tahu ini berbahaya. Perusahaan ini memiliki sistem keamanan terbaik di dunia. Dan jika aku tertangkap, karierku akan hancur. Namun, demi Maya, aku siap mengambil risiko. Aku menutup tirai kamarku, memastikan tak ada yang bisa melihat layar laptopku. Jari-jariku bergerak cepat di atas keyboard, memecahkan lapisan demi lapisan enkripsi yang bahkan aku sendiri ikut merancangnya. Layar gelap di depanku dipenuhi baris-baris kode yang berkelap-kelip, menandakan usahaku menembus dinding keamanan digital ini. Beberapa menit kemudian, aku berhasil masuk ke sistem utama Harsing. Data pengguna berderet panjang seperti lautan angka dan grafik, tapi satu hal segera menarik perhatianku. Sebuah folder tersembunyi dengan nama Project Elysium yang tak pernah kudengar sebelumnya. Tanganku bergetar saat membuka folder itu. Di dalamnya ada ratusan file log aktivitas yang mencatat semua interaksi pengguna dengan chip. Dengan cepat, aku menemukan nama Maya. Aktivitas emosionalnya menunjukkan pola yang sangat tidak wajar, dengan puncak emosi yang tiba-tiba melonjak dan menurun seperti roller
semua data yang bisa kuselamatkan sebelum memutuskan sambungan dengan server. Keringat dingin mengalir di dahiku saat layar laptopku kembali ke halaman desktop yang kosong. Detik-detik terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, mencoba menenangkan napas yang memburu. Aku tahu aku baru saja melanggar setiap aturan yang ada, tapi setidaknya sekarang aku punya bukti. Bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bug dalam Harsing. Sesuatu yang mungkin bisa menghancurkan hidup Maya dan cintaku padanya. Aku tak punya pilihan lain selain menghadapi ini. Jika cinta ini benar, maka aku harus berjuang untuknya. Bahkan jika itu berarti melawan perusahaan tempatku bekerja dan mempertaruhkan segalanya. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan menemukan siapa yang ada di balik semua ini sebelum segalanya terlambat. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan menemukan siapa yang ada di balik semua ini sebelum segalanya terlambat. Hari berikutnya, aku menunggu Maya di kafe kecil tempat kami biasa bertemu. Tanganku gemetar, pikiranku berputar-putar, mencoba merangkai kata-kata yang tepat untuk memberitahunya kebenaran. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan bahwa perasaannya mungkin telah dimanipulasi oleh teknologi yang aku ciptakan sendiri. Pintu kafe berderit pelan, dan Maya muncul dengan senyum yang selalu membuat hatiku berdebar. Tapi kali ini, senyum itu terasa seperti pisau yang menusuk hatiku, mengingatkan betapa rapuhnya cinta ini di tengah pusaran kode dan sinyal digital. Arya, sapanya sambil duduk di hadapanku. Dia menatapku dengan mata yang penuh rasa ingin. Ada apa? Kamu terdengar serius di telepon. Aku menarik napas dalam. Ini saatnya. Maya, aku perlu jujur padamu, kataku, mencoba menahan getaran di suaraku. Ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang Harsing. Wajahnya berubah serius. Kedua alisnya mengernyit. Apa maksudmu? Aku membuka laptopku, memperlihatkan data yang berhasil kucuri dari server Neuratech. Grafik-grafik yang menunjukkan aktivitas emosionalnya terpantul di layar, berkelap-kelip seperti bintang yang berjatuhan di langit malam. Chip ini mungkin telah memanipulasi perasaanmu. Lanjutku, menatap matanya dengan penuh rasa bersalah. Seseorang mencoba mengontrol emosimu melalui sistem ini, dan aku yang menciptakannya. Maya terdiam, wajahnya memucat seketika. Napasnya terdengar berat, seperti mencoba mencerna kebenaran yang baru saja kuungkapkan. Arya, maksudmu semua perasaan ini bisa jadi bukan milikku? Suaranya bergetar, matanya mulai berkilau, menahan air mata yang sebentar lagi akan jatuh. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Hatiku hancur melihatnya seperti ini, tapi aku tahu aku harus melakukannya. Aku tak ingin cinta kami hanya menjadi simulasi dari teknologi yang penuh kesalahan. Namun, sebelum aku bisa menjelaskan lebih lanjut, ponselku berdering. Nama Daniel muncul di layar. Dengan tangan gemetar, aku menjawab panggilannya. Arya, kita dalam bahaya, suara Daniel terdengar panik. Neuratech tahu tentang akses ilegalmu ke server mereka. Mereka akan datang mencarimu. Cepat tinggalkan tempatmu sekarang juga. Aku membeku. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Aku melihat Maya yang kini memandangku dengan tatapan campuran antara kekecewaan dan ketakutan. Tanpa berpikir panjang, aku menutup laptopku dan meraih tangannya. Maya, kita harus pergi sekarang. Tanpa bertanya lagi, Maya berdiri dan mengikuti langkahku keluar dari kafe. Aku bisa merasakan jantungku berdebar kencang. Adrenalin mengalir deras di setiap langkah kami.